Assalamualaikum Mamis dan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan urusan kita dan dilancarkan rezeki kita ya Mamis. Amin. Untuk kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti saya ya, melihat anggrek tebu atau anggrek Grammatophyllum speciosus saya yang akan saya pecah karena memang sudah rimbun, dan akan saya bagikan kepada teman-teman saya agar mereka bisa juga untuk memelihara anggrek tebu ini ya Mamis. Saya meminta tolong Pak Suami malam-malam ini setelah isya, sekitar isya mungkin ya, untuk memotong dan memisah anggrek tebu ini karena untuk saya tidak kuat ya, akarnya begitu kuat dia ternyata anggrek tebu ini, meskipun besarnya tidak begitu besar sekali tapi kokoh sekali untuk anggrek tebu ini. Akarnya itu agak tajam seperti itu Mamis, kalau dipegang itu kokoh gitu. Dan kebetulan ini Pak Suami lupa untuk mengasah pisaunya dan meneruskan saja memakai pisau yang belum diasah ini. Jadi agak kesulitan juga memotongnya. Seperti ini ya teman-teman, penampakan dari anggrek tebunya. Sebenarnya jika anggrek tebu ini berdiri lurus seperti pohon gitu, dia akan terlihat tinggi. Tapi penampakan anggrek tebu ini seperti kayak berserakan seperti itu. Jadi daunnya itu meliuk-liuk, tetapi dia daun batangnya itu kokoh sekali. Belum pernah berbunga untuk anggrek tebu saya ini, tetapi daunnya rimbun sekali. Dan untuk daunnya karena rimbun dan menjuntai-juntai penampakannya, dibuat mainan oleh anak-anak kucing yang ada di rumah saya. Jadi akhirnya banyak yang sobek-sobek seperti itu daunnya. Ini Pak Suami agak kerepotan dan kesusahan, tapi tetap berusaha untuk memotongnya. Dan untuk akarnya ini Mamis, akarnya yang yang tumbuh ke atas itu tajam, teksturnya itu tajam-tajam, jadi keras gitu, seperti kayak agak tajam-tajam begitu teman-teman. Dan akhirnya sekitar ada 7 anggrek yang bisa dipisahkan. Ada satu anggrek yang sama Pak Suami itu terlanjur kepotong akarnya, jadi cuma tertinggal batangnya. Dan ini anak kucingnya sudah berlari-lari dia. Biasanya anak-anak kucing itu melompat-lompat dan buat mainan untuk daun-daun anggreknya ini karena menjuntai-juntai kan. Untuk menanamnya kembali, adaptasinya juga lumayan lama nanti teman-teman. Ada beberapa minggu kalau saya perhatikan itu. Nah, ini Pak Suami terlanjur memotong dan tertinggal cuma batangnya saja. Karena memang akarnya itu terlalu
besar teman-teman, akarnya itu kuat dan kokoh gitu, besar gitu. Iya, makanya dicari bonggolnya. Oh, osrek-osrek yang ini. Video vlog saya ini kebanyakan masih saya rekam atau saya record melalui voice over gitu ya teman-teman. Jadi ketika saya merekam suara ke vlog-vlog saya itu, kadang seperti tadi ada suara WA, ada suara itu bunyi yang lainnya. Jadi mohon maklumnya ya teman-teman ya. Ceklek no guys. Ini ada sekitar 7 anggrek yang bisa Awas hati-hati. kami pisahkan. Ada 3 nanti anggrek yang akan kami rawat sendiri. Kita Dan ini salah satu anggrek yang akan kami rawat. ada berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 5. 7. 7. Ini ditanam lagi bisa insya Allah. Oh. Kayak banyak apa ditanam? Ini masih ada, kasih air aja. Oh, banyak dikeringkan dulu berarti. Nah, kering. Dan ini teman-teman, anggrek yang telah dipisahkan tadi saya rendam dengan air, dan ini untuk yang terpotong akarnya tinggal batangnya saja. Saya bingung juga apakah nanti dia hidup atau tidak. Saya putuskan untuk mengeringkan dahulu ya, tidak saya rendam. Karena anggrek ini yang sudah dipisahkan saya rendam akan saya bawa 2 hari setelah dipisahkan teman-teman. Jadi saya putuskan untuk direndam dahulu agar tidak mengering. Dan yang sudah dipisahkan ini mempunyai akar. Anggrek tebu yang kami pecah kemarin itu sudah beberapa minggu yang lalu kami memecahnya kan teman-teman. Kemudian untuk mengetahui apakah anggrek tersebut bisa dipertahankan atau tidak, kita menunggu beberapa minggu, sekitar hampir 1 bulanan untuk mengetahui apakah bisa survive atau tidak anggrek tebu yang kami pecah kemarin. Karena 3 anggrek tebu itu yang saya simpan untuk ditanam kembali sendiri, satunya cuma berupa batang. Jadi Pak suami memotongnya itu kebablasan atau tinggal batangnya saja. Kemudian saya berusaha untuk menanamnya dan hasilnya anggrek tersebut tidak dapat diselamatkan. Yang tidak dapat diselamatkan atau dipertahankan itu ada 2 anggrek, yaitu yang kecil sama yang cuma tinggal batangnya saja. Jadi yang tinggal batangnya saja itu tidak punya akar. Akhirnya ya tidak terselamatkan teman-teman. Kemudian yang anggrek yang masih bertahan tinggal 1 anggrek, yaitu yang agak besar ya. Sebentar saya perlihatkan teman-teman ya. Ini teman-teman anggrek tebu yang bisa terselamatkan atau kami pertahankan dari 3 anggrek tebu yang kami tanam kembali. Kemudian sisanya yang lainnya anggrek tebu kami bagikan ke teman-teman saya agar mereka bisa menanam kembali. Karena kondisi anggrek tebunya sudah besar sekali. Ini hasilnya ya. Dia bisa bertahan setelah beberapa bulan karena memiliki akar dan lebih stabil, agak besar, jadi lebih bisa bertahan. Yang dua anggrek tebu yang lainnya, satunya kan berupa batang, tidak bisa dipertahankan, dan yang kecil juga begitu, tidak bisa dipertahankan karena dia terlalu lembab, jadi tidak bisa dipertahankan teman-teman. Sayang sekali sebenarnya.
Dan ini anggrek tebu yang sebelumnya. Jadi saya mempunyai 2 pot anggrek tebu. Saya putuskan untuk dipecah atau kami bagikan ke teman saya karena saya memiliki 2 anggrek tebu. Ini yang lama. Masih kecil kemarin waktu diadopsi dan sudah mulai adaptasi dia. Semoga anggrek tebu yang tersisa satu ini bisa tumbuh subur, bisa beradaptasi kembali, dan bisa merimbun kembali ya teman-teman. Amin. Kedepannya agar bisa survive dan beradaptasi dengan keadaan barunya dia. Seperti ini teman-teman ya, setelah beberapa minggu alhamdulillah terlihat sehat dan ini anggrek yang lama. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti vlog saya. Semoga teman-teman suka dan minta maaf kalau ada salah tutur kata. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.